Shalom, selamat siang anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam chapel hari ini. Bisa berharap anak-anak mempersiapkan diri dengan baik supaya bisa mengikuti chapel pada siang hari ini. Baiklah, kita akan awali chapel kita di siang hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk ibadah chapel pada siang hari ini. Tuhan tolong kami agar boleh mengikuti chapel dengan baik dan boleh mendengarkan firman-Mu serta bernyanyi memuji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mohon ampuni akan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dua buah pujian terlebih dahulu. Shalom, selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari anak-anak kita ambil waktu tenang sejenak, kita akan berdoa bersama-sama.
Miss Fajar akan pimpin dalam doa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kami. Kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita orang-orang percaya atau orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Seperti apa itu? Mari kita belajar bersama-sama. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu merupakan puncak dari pelayanan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Jika kita gambarkan dalam sebuah alur cerita atau kita gambarkan dalam sebuah movie atau film, maka cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan akhir yang sangat menyenangkan atau biasa kita sebut dengan happy ending. Jadi merupakan akhir yang menggembirakan, penuh sukacita, penuh sorak-sorai, penuh dengan kemenangan. Ya, Tuhan Yesus telah menyelesaikan perjuangan misi dari Allah. Anak-anak tahu nggak apa perjuangan misi Allah yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus ada di dunia? Ya, perjuangan misi Allah yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus ada di dunia yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga dan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian kita, Miss Fajar dan anak-anak semua, sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di bumi ini, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita lanjut, yuk kita tonton dulu cuplikan dari film pendek tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, anak-anak sudah menyaksikan film tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Judul perikopnya di sana adalah Yesus terangkat ke sorga. Miss Fajar akan membacakan untuk anak-anak. Silakan anak-anak menyimaknya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Setelah kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 tadi, kita dapat belajar bahwa apa yang menjadi makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita orang-orang percaya. Nah, yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus di bumi ini. Nah, kita coba lihat ayat yang ke-8.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saat Tuhan Yesus kembali ke sorga, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita di bumi ini begitu saja. Tapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Katakan, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, yaitu Roh Allah kepada kita, sehingga kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Wah, apa itu maksudnya? Begini anak-anak, kita akan belajar. Tuhan Yesus memberikan kuasa, yaitu Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Katakan, Roh Kudus menyertai saya. Ya, Roh Kudus atau Roh Allah itu menyertai kita, menyertai Miss Fajar, menyertai anak-anak semua. Nah, dengan kuasa Roh Kudus tersebut, kita bisa menjadi saksi Kristus. Katakan, saya adalah saksi Kristus. Kamu adalah saksi Kristus. Maksudnya apa ya menjadi saksi Kristus? Nah, maksud dari menjadi saksi Kristus adalah kita menjadi agennya Tuhan, atau kita menjadi perwakilannya Tuhan. Maksudnya apa? Gini anak-anak, selama kita hidup di dunia ini, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Katakan, hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan Yesus bisa dimuliakan. Dan pada akhirnya, melalui kehidupan kita, banyak orang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, semuanya itu bisa kita lakukan pada saat ada Roh Kudus beserta di dalam hidup kita. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan. Semuanya itu karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang menyertai kita. Gitu. Ya, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita lagi. Kita tidak mengandalkan kehebatan kita, tetapi kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi ingat, yang pertama, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar, yaitu kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus adalah menjadi agennya Tuhan. Artinya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Kemudian yang kedua, apa makna yang kedua? Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita orang-orang yang percaya, yaitu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada amin? Ya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita akan baca ayat yang ke-10 dan ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, saat ini Tuhan Yesus ada di mana anak-anak? Ya, saat ini Tuhan Yesus ada di sorga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus ada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya.
Haleluya. Dan suatu hari kelak Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita dan tinggal bersamanya di sorga yang mulia. Luar biasa ya. Kita akan baca sama-sama Yohanes 14 ayat 1-3. Coba anak-anak simak bersama-sama ya. Miss Fajar akan mencoba membacakannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Katakan, saya harus setia kepada Tuhan. Setia dan taat kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Haleluya. Nah, anak-anak, Miss Fajar akan mereview kembali. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita orang-orang percaya, bagi Miss Fajar, bagi anak-anak sekalian, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa. Ulang ya. Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus di bumi. Katakan, Tuhan Yesus memberikan saya kuasa untuk menjadi saksi Kristus di bumi. Artinya kita adalah agen-agennya Tuhan. Kita adalah perwakilan dari Tuhan, di mana hidup kita selama kita ada di bumi ini harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk itu kita harus tetap setia dan tetap taat kepada firman Tuhan. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Firman Tuhan yang Miss Fajar sampaikan sudah selesai. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Mari anak-anak, kita ambil waktu tenang sejenak. Kita akan lipat tangannya, ya, dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkaulah penyelamat kami yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kami, sehingga kami mampu untuk melakukan semua perintah Tuhan. Terima kasih juga bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat kami, dan ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan, apapun yang kami alami selama kami berada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati teman-teman di sekeliling kami, Tuhan berkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati selalu dan salam sehat buat kita semua. Bye-bye. Baik anak-anak semuanya, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan boleh ditransfer pada layar yang tertera. Baik anak-anak semuanya, kita berdoa untuk persembahan kita dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah chapel kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena
kami boleh memberikan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati untuk kami pakai dalam memperluas kerajaan-Mu di sekolah ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur atas chapel yang boleh terlaksana pada hari ini. Tuhan berkati pujian yang sudah kami nyanyikan, firman yang sudah kami dengarkan, sehingga ada berkat rohani yang kami dapatkan dalam chapel hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti chapel dengan baik pada siang hari ini. Sampai ketemu di chapel berikutnya. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.